Oke teman-teman, hari ini kita sedang berada di kandang konversi organik. Mari kita lihat beberapa jenis sapi di sini dan kita akan belajar mengenai ilmu genetika bersama Mas Iksan tentunya. Kalau misalkan dari persilangan itu atau dari genetika itu biasa dikenal dengan istilah F. Kalau di Indonesia sendiri terkenalnya adalah F. F1, F2, F3 dan juga full blood ataupun pure breed, darah murni lah, sama itu. Dari full blood dan juga pure breed itu adalah istilah yang menggambarkan darah murni. Nah, sedangkan yang F itu adalah filial, singkatan filial adalah garis keturunan. Jadi F1, F2, F3, F4 adalah garis keturunan dari full blood ataupun pure breed tadi. Nah, di sini ini kebanyakan memang sudah dari sapi persilangan semua. Kalau misalkan yang ada di kandang konversi ini, karena si gemoy ini adalah garis keturunan dari limosin, entah itu limosin full blood ataupun inseminasi, kita juga belum tahu galurnya ke sana. Namun kita hari ini akan fokus mengenai garis keturunan itu. Nah, dari garis genetika itu ada beberapa hal yang menjadi faktor istilah. Kalau di Indonesia adanya full blood, terus yang kedua ada pure breed, ada juga F1, F2, F3, F4 yang biasa disebut sebagai filial atau garis keturunan. Kalau full blood ataupun pure breed itu adalah darah murni, Mas. Darah murni dari jenis atau gen sapi tersebut. Kalau misalkan F1, F2, F3 adalah garis keturunan dari darah murni tersebut. Nah, kalau misalkan di peternakan kan pasti kita belajar mengenai genetika tersebut. Nah, kalau misalkan di ilmu perkuliahan nih, Mas, kalau misalkan full blood tadi atau darah murni tadi disilang dengan darah murni yang lain, misalkan darah murni limosin disilang dengan genetik ras simental, itu hasilnya apa tuh? Kalau di ilmu perkuliahan dan ilmu peternakan itu. Untuk persilangan yang sama-sama dari darah murni, ya, hasilnya itu akan turun F1 dari genetika si jantan, sapi jantannya. Oh, gitu. Jadi garis keturunan pertama dari si limosin tadi ya? Iya, betul Mas. F1, jadi kalau full blood disilang dengan full blood yang lain, hasilnya adalah F1. Nah, F1 itu mengikuti galur yang jantan. Misalkan yang jantan limosin akan ikut ke galur F1 limosin. Nah, kalau misalkan yang F2 tuh Mas, gimana tuh? Kalau kita ingin mendapatkan F2 nih Mas, gimana caranya? Untuk menghasilkan F2-nya tersebut yaitu kita harus dari darah murninya F-bloodnya dari si jantannya, jantan ya. Terus dikawinkan dengan dari F1 betina gitu. Ya. Jadi memang kalau misalkan kita ingin mendapatkan garis keturunan kedua itu bukan dari F1 dan F1 itu dikawin silang, bukan. Kalau pengen mendapatkan garis keturunan kedua itu yang disilang adalah betina F1 disilang dengan full blood yang lain. Bisa sih kita kawinkan dengan ayahnya lagi, tapi kan nanti hasilnya akan inbreeding, Mas. Breeding atau apa istilahnya? Perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah. Kalau misalkan ini Mas, F1 disilang dengan F1. Kalau misalkan F2 disilang dengan F2 itu hasilnya seperti apa tuh? Kalau di dalam ilmu peternakan itu kalau F1 disilangkan dengan F1 ataupun F2 itu nanti hasilnya akan cross, Mas. Oh, crossing gitu ya. Jadi crossing itu sudah persilangan, bukan garis lurusnya lagi. Bukan garis lurusnya lagi, Mas. Jadi teman-teman, seperti itu kita belajar mengenai genetika masalah F1, F2, F3. Kalau misalkan teman-teman masih ragu ataupun ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar kita. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman semua. Semoga Mas Iksan dan juga teman-teman dari Polbangtan betah magang di Wahyu Utama juga. Kita nanti akan sharing banyak hal mengenai dunia peternakan dari hulu sampai hilir. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.